kita sebagai orang dewasa gitu ya, mempercayai bahwa setiap anak itu punya potensi. Pola asuh yang seperti apa atau bentuk parenting yang seperti apa yang paling tepat adalah ketika ayah dan ibunya sama-sama ikut terlibat. Itu yang paling penting gitu ya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi atau selalu ingin menjadi orang tua yang sempurna, tapi berusaha bagaimana membuat anak itu bahagia. Halo Tribuners, selamat datang di Atalk, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah Etek dalam mewadahi orang tua, pendidik, dan penggiat pendidikan untuk berdiskusi lebih dalam terkait pendidikan di Indonesia. Dan saya Alma Diva senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Baik Tribuners, pada episode kali ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber inspiratif lainnya, di mana beliau merupakan pakar atau dosen dari pendidikan usia dini Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ibu Niken Pratiwi, SPD MPD. Selamat datang Ibu Niken, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak Diva sehat. Mbak Diva, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya saya senang sekali nih dapat berjumpa dengan Ibu Niken untuk berdiskusi lebih dalam terkait pendidikan usia dini ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, tadi saya sempat sebutkan di awal ya Bu, Ibu merupakan dosen pendidikan usia dini atau nama prodinya PG PAUD ya Bu ya? Ya, betul. Saya salah satu dosen di Prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau S1 PG PAUD di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, cocok banget Ibu dengan pembahasan kita hari ini, tentunya membahas perkembangan anak usia dini ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita masuk nih, saya mau tanya dulu nih Bu, apa sih Bu alasan yang membuat Ibu nih tertarik gitu untuk bahkan menjadi dosen PG PAUD ini Bu? Boleh Ya. dong Bu? Baik, tadi saya memang sejak S1 itu di jurusan PAUD gitu ya. Ketika memilih menjadi mahasiswa PAUD itu didasari karena saya senang dengan anak kecil gitu ya. Dan saya berpikir seru kali ya kalau jadi guru TK gitu ya. Dan berpikir dulu kalau jadi guru TK itu hanya sekedar ngajak mereka nyanyi gitu, ngajak mereka tepuk-tepuk gitu ya. Tapi ternyata setelah saya kuliah gitu ya, menemukan banyak hal menarik dengan apa yang ada di pendidikan anak usia dini, di mana ternyata kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, belajar tentang betapa anak itu punya banyak potensi, lalu mereka itu bisa cara terbaik mereka belajar itu lewat bermain. Dan tentunya di dalamnya juga bicara tentang bagaimana peran orang dewasa untuk mengembangkan potensi yang anak miliki. Dan akhirnya berlanjut setelah selesai S1, saya juga melanjutkan S2 di PAUD juga, dan merasa ketika sudah menjadi orang tua, oh ternyata memang perlu ya kita mempelajari tentang bagaimana kebutuhan dan perkembangan anak usia dini, Mbak Diva. Wah, tapi Bu, kalau menurut Ibu sendiri ya, apa sih Bu yang paling menarik dari PAUD ini bagi Ibu? Ya, tentunya PAUD itu banyak dikenal oleh masyarakat sebagai usia keemasan atau golden age, di mana 80% perkembangan otak anak itu terjadi di usia dini, gitu ya. Jadi anak usia dini itu cepat sekali menyerap hal-hal baru. Ibaratnya mereka seperti spons yang cepat sekali gitu ya menyerap hal-hal baru. Mereka juga peniru ulung. Jadi mereka itu dari apa yang sering mereka lihat, yang sering mereka dengar gitu ya, itu cepat sekali untuk mereka ikuti. Ya, jadi yang paling menarik dari pendidikan anak usia dini ini bagaimana kita sebagai orang dewasa gitu ya mempercayai bahwa setiap anak itu punya potensi. Jadi nggak ada lagi istilahnya kita melabel gitu ya, melabel anak itu anak ini misalnya mohon maaf anak ini bodoh, anak ini tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam pendidikan anak usia dini kita menghargai betul bahwa anak ini punya potensi. Seperti misalnya mungkin Mbak Diva pernah ingat di perkuliahan ada istilahnya kecerdasan jambak gitu ya Mbak Diva ya, bahwa anak itu punya potensi untuk dia cerdas secara linguistik, cerdas secara logis matematis, cerdas intrapersonal, interpersonal, visual, lalu juga kinestetik gitu ya, dan kecerdasan lainnya. Jadi memang keberagaman kecerdasan itu sebenarnya beragam. Jadi setiap siswa itu, setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing ya Bu ya. Betul, dan itu pentingnya peran orang dewasa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Wah, nah Bu,
Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwa memang ini pendidikan anak usia dini penting gitu ya untuk perkembangan anak. Tapi tujuan utama PAUD ini tuh sebetulnya apa sih, Bu? Nah, kalau bicara tujuan utama PAUD, kita merujuk gitu ya di dalam undang-undang negara kita sendiri, di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023, itu menjelaskan bahwa PAUD itu merupakan satu upaya dalam pemberian rangsangan pendidikan atau kita kenal juga dengan stimulasi yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai 6 tahun. Gitu ya, sampai 6 tahun dalam upaya untuk mengembangkan kesehatan mereka secara jasmani maupun rohani untuk mempersiapkan mereka ke pendidikan yang selanjutnya. Nah, tapi secara keilmuan kita itu merujuk pada NICE gitu ya, bahwa mengatakan anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia sampai lahir sampai 8 tahun. Jadi anak-anak yang dia ada di lembaga atau di layanan di taman kanak-kanak, di playgroup, di daycare atau di pos PAUD sampai SD kelas awal ya, sampai mereka kelas 3 ya, itu berada pada fase masa usia dini. Jadi tapi tujuan utamanya kalau kita merujuk tadi pada undang-undang adalah untuk mempersiapkan mereka tidak hanya secara fisik tapi jasmani gitu ya, dengan berupaya mengembangkan potensi yang mereka punya dari aspek perkembangan fisik motoriknya, lalu kognitifnya, sosial emosi, bahasa, nilai moral dan agama, serta keterampilan hidup lainnya untuk mempersiapkan mereka di pendidikan selanjutnya. Jadi bukan, kan kalau bayangan tuh PAUD itu kan sebutan untuk sebelum anak TK gitu ya, pengganti playgroup. Berarti PAUD itu sebetulnya lebih ke pendidikan ya, Bu ya? Ya, begitu Mbak. Mungkin Mbak Diva sendiri menganggap bahwa kalau saya tanya nih ya Mbak Diva ya, anak usia dini itu kira-kira usia berapa Mbak Diva? Dulu bayangannya mungkin 1 sampai 3 tahun kali ya. Gimana belum sekolah gitu, biasa sebutannya itu PAUD gitu. Nah, itu bisa saja masyarakat kita masih banyak memandang seolah-olah kalau menyebutkan PAUD itu adalah pendidikan sebelum TK tadi ya. Padahal kalau tadi merujuk pada undang-undang kita sendiri yang mengartikan adalah upaya pembinaan dalam pemberian rangsangan pendidikan sejak lahir sampai 6 tahun tadi. Jadi anak sejak lahir pun itu ada layanan PAUD yang bisa diberikan. Layanan PAUD yang kayak gimana gitu ya. Tentu saja biasanya usia lahir sampai 3 bulan itu kan banyak pengasuhannya dimulai dari lingkungan keluarga, dari kedua orang tuanya gitu ya. Tapi setelah 3 bulan misalnya entah ibunya bekerja, maka dia akan selesai di cutinya gitu ya, selesai cutinya. Lalu dia bisa memberikan atau melanjutkan pemberian stimulasinya, bisa menitipkan anaknya ke taman penitipan anak atau daycare. Itu sudah bisa diberikan layanan sejak anak usia 3 bulan sampai dia usia 6 tahun. Itu atau juga ketika misalnya ibunya tidak bekerja gitu ya, maka layanan pendidikan sebelum dia masuk ke lembaga sekolah gitu ya, itu bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, di PAUD itu ada yang kita kenal dengan 3 jenis layanan. Jadi ada layanan PAUD formal, ya layanan PAUD non formal, dan juga layanan PAUD informal. Nah, paradigma masyarakat yang menyebutkan bahwa PAUD itu sebelum TK itu agak keliru gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kalau layanan formal itu TK. Jadi jenis layanan PAUD yang sifatnya formal adalah taman kanak-kanak gitu ya, yang diperuntukkan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, berarti kalau anak yang di layanan usia 3 dari usia 1 sampai 4 tahun gitu ya, orang tua juga bisa memilih layanan PAUD non formal. Entah tadi lewat daycare atau taman penitipan anak, kelompok bermain atau playgroup, dan satu lagi pos PAUD atau SPS. Nah, SPS atau pos PAUD tadi itulah yang kadang seolah-olah diartikan PAUD itu tuh yang pos PAUD yang banyak ada di sekitar rumah-rumah warga gitu ya, ada yang berkolaborasi dengan posyandu atau ada yang dia mendirikan di di ruang Karang Taruna gitu ya. Padahal itu bagian dari PAUD. TK sendiri pun itu bagian dari bentuk upaya pemberian stimulasi pendidikan untuk anak sejak rentang usia lahir sampai 6 tahun tadi, Mbak Diva. Dan tentunya yang jalur jenis layanan informal itu didapatkan anak dari orang-orang di sekitar anak atau lingkungan masyarakat gitu. Misalnya ada PKBM gitu ya, atau ruang terbuka ramah anak, itu kan bisa menjadi sarana anak untuk mendapatkan rangsangan pendidikan juga. Begitu Mbak gitu ya. Diva. Jadi memang itu bisa dikatakan jadi solusi nih Bu ya untuk
mungkin kita angkat tuh nih Bu, kasus yang banyak terjadi di Mhm. sekitar kita. Memang terkadang orang tua memiliki kesibukan, memiliki pekerjaan gitu ya. Nah, karena ada anak gitu ya, mungkin anak yang sedang jadi tidak terkondisikan, rewel gitu ya, Mhm. akhirnya udah deh kasih handphone, kasih main game atau nonton video gitu ya. Nah, sebetulnya dengan cara itu ada nggak sih Bu solusi lainnya? Apakah yang Ibu sebutkan tadi bisa menjadi solusi? Ya, baik. Kita di era saat ini gitu Ya, ya, anak yang lahir itu sudah memang menjadi generasi digital. ya. Mereka lahir sudah dengan kesiapan Mhm. dan kebutuhan teknologi yang sudah sangat banyak gitu Ya. ya. Bahkan kenapa anak usia dini gitu Mhm. ya, begitu sangat tertarik dengan gadget, entah itu smartphone, entah Mhm. itu bentuk lainnya gitu ya, karena dia juga melihat orang dewasa menggunakan dan melakukan aktivitas itu. Ya. Padahal secara ilmiah gitu ya, bahwa anak di usia 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh ada screen time atau Hmm. waktu melihat video. Ya. Tapi saat ini kan kita lihat nggak, Mhm. rasanya tuh anak-anak di bawah usia 2 tahun gitu ya, itu bisa tuh skip video Iya. gitu ya, lalu Pilih-pilih ya, pilih video dia yang udah mana. bisa pencet-pencet bahkan tanpa diajari. Iya. Itulah makanya tadi saya di awal bilang anak itu punya potensi. Iya. Apalagi kalau orang dewasa menyadari potensi itu bisa bisa luar biasa gitu ya, potensi yang mereka miliki. Nah, tadi bagi orang tua yang menganggap Iya. pemberian gadget untuk menenangkan anak agar dia tidak rewel Iya. gitu ya, kalau sesekali gitu ya, tapi dengan adanya pendampingan bisa jadi pilihan. Tapi Oke. kalau itu jadi solusi utama ketika harus orang tua mengerjakan banyak hal gitu Iya. ya, itu juga nanti bisa berdampak jangka panjang. Hmm. Karena ada beberapa kondisi beberapa tahun belakangan ini, anak yang mengalami keterlambatan bicara itu karena banyak terpapar waktu screen time. Hmm. Ya, jadi tidak ada pendampingan sehingga mereka hanya fokus melihat secara visual gitu ya, lalu juga ada audio yang mereka dengar tapi tidak dibarengi penguatan dari orang dewasa sehingga terjadi kebingungan ketika anak untuk berupaya mengembangkan kemampuan verbalnya. Hmm. Jadi gadget itu boleh Ya. digunakan dan dikenalkan pada anak, tetapi ingat kuncinya adalah harus ada pengawasan dan pendampingan dari Ya. orang dewasa. Orang dewasa itu kan bisa orang tuanya ataupun orang-orang terdekat yang ada di sekitar anak. Iya. Baik Bu, tadi berarti memang si anak ini boleh, namun akan lebih baik ada pengawasan dari orang tua. Ya Bu, membicarakan soal perkembangan anak seperti tidak jauh pastinya dengan membahas parenting. Parenting sendiri ini seberapa penting sih Bu untuk perkembangan anak dan bagaimana pola asuh yang baik sebetulnya? Iya. Kalau bicara parenting gitu ya, sebenarnya sama ketika kita membahas tentang peran orang tua gitu ya. Kan orang tua itu idealnya gitu ya terdiri dari ayah dan Ya. ibu gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang memiliki peran besar dalam pengasuhan Ya. atau upaya untuk mendampingi dan menstimulasi perkembangan anak itu ada pada ibu saja, tetapi juga ayah harus turut berperan. Nah, pola asuh yang seperti apa atau bentuk parenting yang seperti apa yang paling tepat adalah ketika ayah dan ibunya sama-sama ikut terlibat. Itu yang paling penting gitu ya. Kalau sekarang trennya ada istilah gentle parenting gitu atau ada istilah VOC parenting gitu ya. Itu sebenarnya bicara tentang pola asuh. Dari dulu tuh pola asuh itu ada yang sifatnya otoriter gitu ya. Ketika misalnya orang tua tuh selalu atau terindikasi sering memaksakan apa yang menjadi kehendak dan ekspektasi orang tua terhadap anaknya gitu. Anak tidak diberikan kesempatan dan juga kebebasan. Tapi ada juga yang namanya pola asuh permisif gitu ya, yang membiarkan anak seolah-olah biarin deh anak mau ngapain aja gitu ya. Yang penting saya tetap bisa memenuhi kebutuhan dia gitu ya. Dia tetap bisa tumbuh dengan sehat, dia mendapatkan pendidikan layak, tapi tidak ada bonding gitu ya dengan anaknya. Nah, lalu ada juga pola asuh demokratis gitu ya. Nah, di situ di mana antara anak dan orang tua saling terjalin komunikasi dan bahkan anak itu diberikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana pola asuh yang terbaik ya bisa saja menggabungkan ketiga pola asuh tadi. Ada saatnya orang tua sedikit otoriter gitu ya ketika pada hal-hal tertentu kayak misalnya terkait dengan kewajiban dia terhadap agamanya itu harus agak sedikit tegas gitu ya. Tapi permisif juga ketika ada posisi anak-anak sulit menentukan keputusan gitu, orang tua
harus bisa mengarahkan anak gitu ya. Atau ada anak mau mencoba hal baru, ya itu coba kita biarkan dulu sambil kita awasi dan juga demokratis. Jadi entah untuk gentle parenting atau VOC parenting, yang penting adalah bagaimana baik ayah maupun ibu ikut terlibat di dalam pengasuhan gitu Mbak Diva. Tapi Bu, Ibu kan tadi mengatakan sebelumnya bahwa bermain itu penting. Dan soal PAUD biasanya ini orang mengasosiasikannya dengan cara bermain. Tapi selain bermain, sebenarnya aktivitas lain apa yang bisa membantu perkembangan anak usia dini? Ya, betul bahwa dunia anak itu adalah bermain gitu ya. Dan bermain itu menjadi sarana mereka untuk memperoleh kesenangan, lalu sarana mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan belajar banyak hal. Sampai mereka bisa menciptakan pengalaman yang bermakna gitu. Bahkan mungkin Mbak Diva sering melihat anak-anak kecil gitu ya, kayaknya tuh nggak terlihat capek gitu ya, maunya bergerak aja gitu ya. Karena mereka memang surplus energi, mereka butuh kesempatan, butuh diberikan waktu untuk mengekspresikan hal-hal yang ada di dalam diri mereka gitu ya. Nah, bermain itu sudah menjadi salah satu aktivitas penting yang perlu disadari oleh orang tua untuk dilakukan oleh anak. Nah, bayangkan kalau tadi kita berikan gadget, kan gadget itu membuat kita duduk diam yang gerak hanya jempolnya gitu ya. Sementara anak itu punya energi yang berlebih. Nah, maka sebaiknya bermain yang baik itu adalah bisa menyeimbangkan dan bisa memberikan kesempatan untuk anak tetap dapat mengembangkan semua potensi dalam dirinya. Jadi lewat bermain, misalnya kalau bermain fisik motorik gitu ya, bisa mengajak anak berlari, bisa ngajak anak jalan maju mundur gitu ya, atau misalnya mengajak anak untuk misalnya ke perkembangan bahasa, membacakan buku cerita pada anak, lalu misalnya mengembangkan sosial emosional, bisa mengajak mereka untuk mengenali ekspresi wajah dari gambar gitu ya, atau juga perkembangan kognitif, mengajak mereka untuk bereksperimen. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan anak gitu ya, dan aktivitas itu menjadi sarana buat anak mendapatkan pengetahuan baru lewat bermain gitu. Jadi mungkin kayak sekarang kita juga pada tahu ya, kayaknya banyak sekali permainan edukasi yang sudah dijual. Sudah sangat mudah didapatkan ya Bu ya, dari buku, tempel-tempel, mungkin ada worksheet yang bisa di-download atau dibeli gitu sama orang tua, ataupun permainan kayaknya banyak sekarang ya. Mungkin di lain sisi ada keterbatasan fasilitas. Apa sih Bu yang bisa dilakukan orang tua selain tanpa permainan itu sendiri? Ya, betul, kadang kala gitu ya orang tua baik juga ketika mengajak anak bermain di rumah atau nanti guru di sekolah gitu ya, saya sering kali mendengarkan, aduh ibu itu susah mainnya karena kita nggak punya medianya gitu. Kalau mau beli medianya itu mahal gitu ya. Padahal kalau kita prinsipnya adalah untuk memfasilitasi anak bermain, itu nggak ada mainan pun sebenarnya kita ada lapangan luas, kita bisa ajak mereka bermain. Gitu ya tadi ya, misalnya ajak mereka lari atau ajak mereka mengumpulkan. Biasanya kalau kita main di lapangan luas atau di taman gitu kan, banyak hal-hal, entah ada batu, entah ada ranting gitu, itu bisa jadi sarana mereka bermain. Jadi memang yang saat ini tuh mudah banget memang ya untuk mendapatkan media yang siap pakai. Tapi kalau tadi punya keterbatasan terkait entah itu dari fasilitas ataupun hal lainnya gitu ya, maka bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar anak. Atau mungkin Mbak Diva dulu ingat waktu kecil ketika orang tua mau mengajarkan kita tentang bagian-bagian dari tubuh kita, ngajak mainnya gini, mataku ada dua gitu ya, yang kanan, yang kiri gitu ya, melihat dengan mata. Nah, jadi yang ada di tubuh anak pun bisa menjadi media buat mereka bermain gitu. Bahkan tubuh orang tuanya. Dulu pernah nggak mengalami fase yang mungkin disuruh naik nih di punggungnya papa nih gitu ya. Nah, itu bisa jadi tubuh orang tuanya pun bisa menjadi sarana bermain anak. Atau tadi saat ini rasanya banyak daerah-daerah yang punya taman terbuka gitu ya, ruang terbuka ramah anak gitu ya, yang tidak harus berbayar gitu ya. Itu kan tadi juga menjadi kembali kepada pilihan orang tua, nggak mesti harus mengajak anak bermain dengan hal yang mahal, tetapi adalah yang paling penting orang tua tuh ikut main juga dengan mereka gitu kan. Kadang juga kita menemukan kondisi anaknya diajak ke satu playground berbayar, tapi orang tuanya entah di mana, gitu ya. Lalu anaknya tuh asik main sendiri dan cenderung anak-anak itu jadi iseng dengan anak yang lainnya, gitu. Beda ketika anaknya
didampingi oleh orang tua gitu. Jadi memang kehadiran orang tua juga jauh lebih penting gitu ya dari ketersediaan mainan yang mahal. Tapi kalau tadi ada keterbatasan fasilitas maka bisa sangat memungkinkan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar anak gitu yang mudah digunakan, mudah dipakai dan mudah didapatkan gitu ya. Ya misalnya peralatan yang ada di dapur gitu ya, main sama anak kayak pura-pura bermain peran gitu ya, pura-pura makan gitu atau pura-pura masak atau bahkan mungkin bisa masak beneran. Ya. Karena kalau di lembaga-lembaga PAUD tuh gitu ya, itu ada fun cooking gitu ya, entah nanti bikin sandwich bareng, roti isi bareng gitu ya. Nah, itu yang bahkan dari aktivitas mereka hanya sekedar potong-potong sayuran gitu ya, mereka tuh bisa belajar matematika atau bisa belajar hal lainnya gitu, Mbak Diva. Berarti memang sebetulnya peran orang tua ini sangat penting ya Bu ya, untuk perkembangan anak usia dini terlebih. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal peran dari orang tua, kami pun sekolah juga menggunakan prinsip yang sama bahwa peran orang tua dan guru ini memiliki peran yang penting untuk perkembangan terutama proses pembelajaran siswanya. Dengan itu kami menggunakan OmniLearning di mana OmniLearning ini menghubungkan akun orang tua dan anak untuk mendukung proses pembelajaran sehingga terpantau. Nah mungkin Tribuners di seluruh Indonesia yang ingin lebih tahu mengenai sekolah bisa mengunjungi Instagram kita di sekolah.online dan link yang tertera di layar ini. Nah Ibu, seru banget ya obrolan kita hari ini, banyak sekali insight yang Ibu jelaskan dan saya dapatkan bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dan ternyata PAUD itu tidak hanya berdasarkan usia dari 1 sampai 3 yang tadi saya pikirkan seperti itu ya Bu ya. Ternyata dari sejak lahir sampai usia 8 tahun dan ternyata banyak media yang bisa kita pakai untuk mengedukasi anak-anak, cukup dengan ada kreativitas orang tua untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan anak sehingga itu bisa membantu perkembangan anaknya sendiri. Nah Ibu, sebagai penutup nih, tolong dong Bu berikan pesan untuk Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk orang tua dan guru yang memiliki anak usia dini. Silakan Ibu. Baik Tribuners, tadi seru sekali gitu ya obrolan kita ketika memang membahas tentang anak usia dini itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ceritakan gitu ya, bahwa tadi mereka saja kalau kita mau explore bagaimana perkembangan bahasa di usia 1-2 tahun. Jadi memang adalah bahwa orang dewasa di sekitar anak, baik orang tua maupun guru gitu ya, harus percaya bahwa semua anak itu punya potensi. Jadi nggak ada anak, jangan lagi ada label, anakku nggak bisa apa-apa, anakku nggak bisa sebaik dia gitu ya. Tapi anak itu semuanya punya potensi gitu ya. Dan jangan terlalu berekspektasi tinggi atau selalu ingin menjadi orang tua yang sempurna. Tapi berusaha bagaimana membuat anak itu bahagia gitu ya. Terima kasih Mbak Diva. Tentunya saya juga berterima kasih. Obrolan kita hari ini. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Bu Niken atas waktunya hari ini telah sharing dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan inspirasi untuk orang tua dan guru di sana dan juga menjadi bekal untuk perkembangan anak usia dini di generasi selanjutnya. Baik Tribuners, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa Tribun News dan Sekolah EdTech juga membuat konten-konten edukasi di mana dapat diakses di tribunnews.com. Jangan lupa kunjungi sosial media kami dan sampai jumpa di episode EdTalk selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.